Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita kemarin sudah belajar tentang al-madkhal, pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Maka sudah pasti 3 konsep utama yang harus dikuasai dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab, yaitu metode, pendekatan, metode, dan teknik. Ini kita harus paham betul, baik itu dari definisinya, macam-macamnya, dan penerapannya. Pada kali ini kita akan fokus pada macam-macam metode dalam pembelajaran bahasa Arab, ya. Thariqah fi tadrisil lughah al-arabiyyah atau thariqatu tadrisil lughah al-arabiyyah, ya. Berbeda dengan pendekatan. Metode adalah langkah-langkah umum tentang penerapan teori-teori yang ada pada pendekatan tertentu, ya. Ini yang menjadi titik penting, bahwasanya sangat berbeda jauh dengan pendekatan. Kalau metode itu langkah-langkah umum tentang penerapan teori-teori yang ada pada pendekatan. Jadi ini sudah masuk ke ranah penerapan teorinya, ya. Kalau pendekatan itu kan masih belum ke ranah penerapannya, ya. Belum ke ranah penerapan, belum masuk ke prosesnya. Oleh karena itu dalam tingkatan ini diadakan pilihan-pilihan tentang keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikerjakan. Materi-materi apa yang harus disampaikan, bagaimana urutannya. Terlihat di sini memang bahwa metode itu jauh lebih operasional dibandingkan dengan pendekatan. Memang iya, ya. Sebab metode sudah menginjak ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Tingkat pelaksanaan inilah, ya, adalah penjabaran atas asumsi, atas pendirian yang dikemukakan di dalam pendekatan. Jadi bentuk metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa di kelas misalnya tidak boleh bertentangan dengan pendekatan, tetapi harus mendukung anggapan-anggapan yang ada dalam pendekatan. Intinya dari metode ini sudah masuk ke tahap penerapan praktek ketika sudah dalam proses belajar mengajar. Metode merupakan rencana program yang bersifat menyeluruh, ya, holistik, komprehensif, yang berhubungan erat sekali dengan teknik penyajian materi secara teratur dan tidak saling bertentangan dan didasarkan atas pendekatan tertentu. Kalau pendekatan lebih bersifat aksiomatis, metode ini lebih bersifat ke prosedural. Karena itu bila seseorang misalnya, ya, misalnya kalian seorang pengajar bahasa Arab misalnya, menganut pada pendekatan, ia dapat melahirkan bermacam-macam metode yang berbeda-beda. Beraneka macam metode tersebut bergantung pada berbagai faktor yang turut serta mempengaruhinya. Karena memang kita tidak bisa menerapkan asal-asalan pendekatan dan metode di setiap kelas. Kita harus lihat dulu bagaimana keadaan di lapangan. Seorang pengajar bahasa Arab bisa menggunakan bermacam-macam metode dengan didasarkan pada pendekatan yang sama. Misalnya approach yang dianut oleh oral, sedangkan metodenya bisa menggunakan metode mimem, ya, mimicry, memorization, dan pattern Petris misalnya. Kedua metode tersebut ini mempunyai tujuan yang sama, meningkatkan kemahiran menggunakan bahasa lisan secara spontan, ya, lebih ke direct method, dan kemahiran memahami apa yang didengar dan diucapkan. Kedua metode tersebut mensyaratkan program yang sangat intensif, ya, perlu intens dalam pengajarannya terus menerus dan diperuntukkan bagi orang dewasa meskipun urutan penyajiannya itu berbeda-beda. Jadi memang disesuaikan. Ini hanya metode secara umum. Metode min-mem ini diawali oleh pengenalan situasi, misalnya ucapan salam, ucapan salam kemudian menirukannya, greetings, ya, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaifa halak, dan lain sebagainya. Atau memesan tempat wisata atau di hotel dan lain sebagainya. Ini yang sering digunakan dalam greeting di awal. Murid itu kan harus tahu. Lalu murid harus menirukan penutur aslinya, native speaker, ya, linnatikina biha, secara menghafal kalimat-kalimat yang digunakan
dalam situasi tersebut. Bagaimana ketika itu di fil funduk, fil mat'am, kemudian fil motor, fil mina dan lain sebagainya. Ini kan harus tahu caranya bagaimana mendengar kita mendengarkan kepada siswa native speaker yang asli. Berdasarkan kalimat-kalimat yang dihafalkan itu, nanti guru itu mengambil pola-pola kalimat dan bunyi-bunyi tertentu untuk dijadikan latihan, ya, drilling. Biasanya pemilihan pola kalimat atau bunyi drilling ini berdasarkan pada analisis dan deskripsi bilingual, yakni analisis komparatif antara bahasa pelajar dan bahasa asing yang diajarkan. Dalam metode MIMEM ini tidak ada unsur yang bertentangan dengan asumsi oral approach. Sebaliknya, metode pattern Petrus ini diawali oleh perbandingan bilingual. Sebagai hasil dari analisis dan deskripsi, nanti dipilihlah pola kalimat dan bunyi tertentu untuk bahan latihan drillingnya. Setelah menambah perbendaharaan kata, ya, kosakata. Ini memang dalam metode-metode ini ada banyak sekali. Sebenarnya ini hanya gambaran metode secara umum saja. Karena nanti metode dalam pembelajaran itu sangat banyak sekali, silakan dipilih. Yusuf dan Anwar misalnya, tokoh dua ini dalam dalam bukunya menjelaskan terdapat 6 metode yang bisa digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, meliputi metode muhadasah, metode mutala'ah membaca, ya, metode dikti imla, metode mengarang insya, metode menghafal muhafadzah, metode bahasa qawaid, ya. Bisa juga dengan metode-metode yang lain, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa sekarang memang terdapat 3 buah metode pengajaran bahasa yang dianggap sangat inovatif, ya, baru dan banyak membuat perubahan dan sering menjadi objek pembicaraan para ahli bahasa dan psikiater dalam lokalnya, seminar maupun simposium dan konferensi pengajaran bahasa asing di tahun ke tahun, khususnya di Eropa. Ketiga metode yang dimaksud adalah Suggestopedia, Counseling Learning, dan Silent Way, ya. Metode-metode ini muncul setelah metode audiolingual hampir habis masa jasanya, ya. Sedangkan kita di Indonesia ini masih banyak sekali menggunakan audiolingual, ya. Kita tinggal mutar audio, kemudian kita praktekkan ke anak. Cara belajar bahasa memang memakai metode audiolingual ini yang didasarkan pada pendapat bahwa belajar bahasa kedua lughatul bukan lughatul ab. Kalau lughatul itu bahasa pertama, bahasa kita, bahasa Indonesia. Lughatul ab atau lughah bahasa kedua seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini sebaiknya dengan mengikuti cara anak belajar bahasa ibu, yaitu dengan menirukan dan mengulangi berkali-kali. Dianggap cara belajar ya seperti burung biu. Nah, ini yang dipakai sistem metode audiolingual. Jadi dengan siswa itu menirukan apa yang mereka dengar, nanti itu akan mempercepat mereka dalam iktisabul lughah, penerimaan dan menyerap bahasa kedua, bahasa asing. Namun cara belajar demikian itu sangat disanggah oleh Noam Chomsky yang mengatakan bahwa belajar bahasa yang demikian hanya memantikan struktur permukaan bahasa itu saja, sedangkan makna bahasa itu sendiri yang tersimpan dalam diri si pembicara itu terabaikan. Jadi tidak ada rasa, ya, tidak ada zauk. Jadi kalau masih dalam namanya memang di tingkat muktadiin, di tingkat pemula, khususnya ketika belajar bahasa Arab, memang mereka itu difokuskan hanya menirukan saja sebagai pemula. Namun ini memang dikritik habis-habisan oleh Chomsky. Chomsky mengatakan, ya ini kalau seperti itu kan mereka hanya memperhatikan aspek mukanya saja, hanya sekedar mujarradul kalam, ngomong saja, sedangkan dia tidak bisa merasakan apa-apa yang pesan terkandung dalam kalimat tersebut. Sejak revolusi bahasa memang Chomsky ini dan para ahli bahasa memulai lebih mengalihkan perhatiannya pada segi psikologis belajar bahasa. Berbagai variabel kejiwaan yang mempengaruhi orang belajar bahasa kedua dan diteliti untuk dapat memperoleh metode yang paling tepat. Sehingga metode-metode yang sekarang itu tidak hanya
memperhatikan aspek luarnya saja, tidak hanya sekedar ngomong, siswa itu mengikuti apa yang didengar tanpa mengetahui pesan-pesan yang tersampaikan, atau apa istilahnya, zauknya itu tidak muncul. Karena kalau hanya mengikuti saja tanpa menerima pesan, tidak ada zauknya, maka nanti itu siswa itu ketika dihadapkan teks lain atau percakapan yang lain tidak akan mampu, ya. Mereka hanya bisa meniru apa yang mereka dengar dan tidak bisa mengarang dan lain sebagainya. Makanya itu diperlukan kejiwaan zauk dalam pengajaran ini, sehingga apa, Chomsky membuat revolusi besar-besaran, revolusi bahasa, yang meneliti antara bahasa ini dari variabel kejiwaannya, sehingga nanti dihasilkan metode yang sangat tepat sekali. Mungkin itu hanya beberapa macam-macam metode yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian bisa menginovasi metode-metode yang kalian inginkan. Semoga sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.